Pada pagi hari ini. Oh ya, kegiatan pagi ini saya Baikuni, alumni SD Muhammadiyah 11 tahun 1974, berarti kami masuk 1968, mengunjungi silaturahim dan mengenang 50 tahun lalu. Dulu SD ini sederhana sekali, sekarang sudah luar biasa dan dipimpin oleh kepala sekolah yang luar biasa juga, dan para pengurus, guru-gurunya juga sangat mendukung, dan kita para alumni tadi dimintakan oleh kepala sekolah untuk mengorganisir diri agar sekolah ini bisa lebih berkualitas dukungan dari para alumninya. Tentu ini suatu hal yang membahagiakan ketika sekolahnya masih ada dan lebih berkembang dari masa silam. Dan kita melihat ini dengan TK baktinya SD Muhammadiyah 11 untuk maju ke depan mungkin 30-50 tahun lagi seperti apa. Bisa kita lihat dari apa yang diajarkan anak-anak sekarang. Jadi kami Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sedang melakukan gerakan mencerdaskan kehidupan, dan kehidupan ini kita mulai berkunjung ke TK, SD untuk melihat apa yang diajarkan, bagaimana pelajaran itu anak-anak senang apa tidak, dan guru dan serta alumninya, pengurusnya ini juga perlu berkolaborasi agar pendidikan ke depan lebih baik. Tidak seperti yang ditakutkan di beberapa media akhir-akhir ini bahwa pendidikan memang merosot, tetapi kita harus punya tekad untuk memperbaiki kembali kualitasnya. Setelah sekian puluh tahun jadi alumni ini, saat ini yang dilihat seperti apa, Prof? Kondisi TK dan SD yang dulunya jenengan sekolah di sini. Ya, tadi ada hal-hal yang menarik. Satu, olahraga. Kita lihat ya, anak-anak SD TK itu berolahraga dengan baik, gurunya dia mengenal seluruh tubuhnya. Yang kedua tadi ada belajar dan bermain untuk yang TK, dan anak SD membaca tentu dan berhitung. Dan yang lebih menarik untuk SD Muhammadiyah ini adalah ada pembiasaan sholat duha untuk kelas-kelas itu di jam-jam sekian, jam 9. Itu bagus sekali. Tadi kita lihat bahwa pendidikan adalah pembudayaan, pendidikan adalah tidak hanya hafalan tetapi prakteknya yang penting, dan akhlak menjadi kunci masa depan generasi Indonesia. Dan tadi sudah dibuktikan oleh bagaimana saya melihat sendiri pembudayaan dan pembudidayaan kehidupan supaya anak-anak itu bisa mandiri, sehat jasmani, pikirannya waras, dan juga nuraninya cemerlang gitu. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh ini, tadi kita berdoa bersama-sama. Lalu kira-kira ada program apa yang akan ditetapkan untuk TK dan SD ini, terutama di Muhammadiyah 11 ini? Tadi dari Ibu Kepala Sekolah mengendaki para alumninya itu mengorganisir diri dan sering datang ke SD ini untuk memberikan motivasi, juga gagasan, dan dukungan juga moral material yang diperlukan. Tentu ini sudah maju sekali, dan kami juga memperhatikan juga pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, apabila ke depan SD Muhammadiyah ini sudah berkecukupan, maka bisa berkolaborasi menjadi sister school dengan daerah-daerah terpencil. Kami di Papua, di NTT, SD-SD di sana itu sangat membutuhkan. Dan sementara di kota-kota sekolah itu sudah berlebihan, entah bukunya, entah supportnya, entah macam-macamnya. Nah, barangkali nanti dengan gerakan alumni itu bisa membantu daerah-daerah yang masih memerlukan itu. Sebagai contoh, dulu sering kalau Idul Adha kita diminta untuk Idul Kurban ya, dengan kurban hewan. Jadi sekarang izin saya geser ke daerah kepulauan ya, kita geser ke NTT, ke Maluku dan seterusnya, sehingga tidak lagi, karena di sini sudah kadang-kadang daging berlebihan, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi konkretnya adalah ya apa yang bisa kita sumbangkan kembali dari alumni ke sekolah, dan apabila sekolah sudah melimpah, kita punya saudara-saudara di tempat lain yang bisa kita bersamai, kira-kira begitu. Kalau ini kan menterinya juga dari kader Muhammadiyah. Oh iya. Nah ini Pak Prof Baikuni ada semacam
kurikulum Muhammadiyah yang menonjol bisa dijadikan apa dimasukkan ke kurikulum SD atau TK seperti Ya, sekarang? saya kira Prof. Abdul Mukti juga bisa berkunjung ke SD Muhammadiyah 11, mudah-mudahan berkenan ya. Ini diundang Bu Kepala Sekolah ya, untuk melihat apakah sekolah-sekolah dasar sudah memenuhi standar, tetapi juga lebih dari itu on the top the quality, kualitasnya. Karena ini di Lawian pusat gerakan persaudaraan Islam, dan saya kira melalui SD Muhammadiyah 11 ini pantas bisa menjadi rujukan ya ke depannya. Prof. Abdul Mukti silakan hadir ke sekolah kami dulu ini. Ya, terima kasih. Kalau Bu Kepala Sekolah ada tanggapan Bu terkait kunjungan dari Pak Prof. Baikuni ini? Terima kasih dari saya selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan, Ibu Ina Rusiani. Saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali atas kunjungan dari beliau yang sudah menyempatkan hadir di SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini, memberikan antusias kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat senang sekali ketika mendengar berita kalau ada alumni, terutama dari profesor yang memang setiap tahun profesor ini sangat banyak kontribusinya untuk SD Muhammadiyah 11 ketika anak-anak akan wisuda Bapak. Jadi setiap tahun kita kan ada program wisuda tahfidz. Beliau adalah salah satu donatur kita, memberikan hadiah buat anak-anak kita, jadi semangat untuk terus menghafal Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak-pihak yang terkait, kepada alumni, kepada PRM, kepada komite dan seluruh jajarannya sudah mengunjungi SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini. Dan saya pribadi sangat berharap sekali nanti untuk kedepannya selalu berkontribusi, bersinergi bersama memajukan SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan ini sehingga menjadi sekolahan yang menjadi rujukan, sekolahan yang diminati oleh masyarakat luas. Kalau program unggulan dari Muhammadiyah 11 ini apa Bu yang membedakan dengan sekolah lain gitu? Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah 11 ini kita ada programnya itu pendidikan karakter. Jadi anak itu dari jam 7 sampai dengan jam 8 itu adalah pendidikan karakter dari agama. Jadi tidak pembelajaran seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita ketika anak datang untuk kelas besar kita sholat duha dulu. Karena kita kan ada 11 rombel dan jumlah murid kita ada 248 yang tidak bisa langsung sholat berjamaah. Jadi sholat duha, kemudian untuk yang lain pembiasaan dengan menghafal Al-Quran Bapak. Jadi setiap kelas itu memiliki batasan bacaan-bacaan sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang fase A, anak kelas 1 itu kaget untuk naik ke kelas 2 itu adalah lulus Iqra 6. Dan alhamdulillah untuk saat ini baru 4 bulan sudah ada sekitar 10 anak yang sudah lulus. Dan kemudian untuk anak kelas 6 minimal itu 1 juz. Jadi untuk yang pertama kita bekali dengan ilmu agama dulu. Insya Allah ilmu akademiknya akan mengikuti dan kita juga tidak ketinggalan untuk akademiknya. Kemarin baru saja lomba MAPSI kita dapat juara 2 itu di bidang tilawah Bapak. Kemudian juara 3 kita di bidang wudu dan sholat. Seperti itu. Nama saya Ina Lusiani SPD. Siapa Bu? Ina Lusiani. Ina Lusiani SPD Bapak.